Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ibnu Alfida, mahasiswa Sistem Informasi 2018. Di sini saya akan coba menjelaskan terkait implementasi Orange HRM untuk mengelola sumber daya manusia di perusahaan Alfi Design. Oke, kekuatan atau keunggulan daya saing suatu perusahaan di era saat ini tidak hanya bergantung terhadap kualitas produk atau jasa yang ditawarkan ataupun kemampuan finansial perusahaan. Di era saat ini ada hal yang sangat penting juga yang menjadi suatu nilai yang lebih gitu ya, yaitu dalam pengelolaan sumber daya manusia di perusahaan tersebut. Nah, untuk pengelolaannya gitu ya, banyak sekali cara gitu ya. Kalau dulu itu masih banyak yang dikelola secara manual. Nah, di sini sudah banyak beberapa aplikasi yang menawarkan untuk pengelolaan sumber daya manusia. Nah, perusahaan Alfi Design sendiri belum mempunyai sistem informasi yang mampu mengelola sumber daya manusia, dan selama ini perusahaan tersebut menggunakan mekanisme pengelolaan yang bersifat manual sehingga tidak optimal secara waktu dan juga hasil. Nah, di sini kami menggunakan aplikasi Orange HRM yang berbasis web, open source, kemudian rumusan masalah. Terdiri dari apa itu Orange HRM yang nantinya akan dijelaskan di kajian teori. Yang kedua, bagaimana cara mengimplementasikan Orange HRM pada perusahaan Alfi Design. Tujuan dari penyusunan makalah ini dan pengimplementasian pada perusahaan Alfi Design yaitu sebagai sarana untuk mengelola HRM atau SDM secara baik dan teratur menggunakan aplikasi berbasis web Orange HRM pada perusahaan Alfi Design. Kemudian, apa itu HRM atau Human Resource Management? Menurut pendapat Hasibuan, sumber daya manusia merupakan ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Kemudian yang kedua, aplikasi web Orange HRM secara definisi. Orange HRM merupakan generasi terbaru sistem pengelolaan HRM atau SDM, sumber daya manusia berbasis web. Orange HRM akan membantu kita dalam mengelola aset terpenting perusahaan, yaitu SDM itu sendiri. Secara fitur-fiturnya, aplikasi web Orange HRM terdiri dari informasi perusahaan, struktur organisasi, administrasi data karyawan, absensi karyawan, pengelola cuti, jaminan sosial, rekrutmen, dan lain-lainnya. Nah, untuk implementasi sendiri nanti akan coba dijelaskan beberapa percobaan-percobaan di perusahaan Alfi Design pada aplikasi open source berbasis web Orange HRM. Nah, pertama ini proses instalasi Orange HRM. Nah, diinstal di operating system Ubuntu, Linux Ubuntu. Nah, di sini beberapa tahapan prosesnya. Dimulai dari download, kemudian install, isi data, dan juga sampai selesai. Kemudian masuk ke proses, yaitu pertama memasukkan satu data pegawai yang nantinya akan dijadikan administrator. Di sini masuk sebagai admin yang pertama gitu ya, setelah membuat akun pertama. Kemudian masuk ke menu admin, pilih user management. Nah, di situ terdapat pilihan add untuk menambahkan data pegawai. Nah, kemudian masukkan data pegawai, lalu save. Nah, kemudian untuk mengubah sebagai administrator, klik username pegawai yang sudah dibuat. Nah, kemudian edit. Nah, di situ ada pilihan user role. Tuh, nah, ubah dari ESS menjadi admin. Kemudian save. Kemudian yang selanjutnya yaitu entry data organisasi dan strukturnya. Di sini login sebagai administrator,
masuk ke menu admin, organisasi, pilih general information. Nah, baru masukkan data profil organisasi. Di situ ada nama organisasinya, kemudian data-data yang diperlukan gitu ya. Kemudian save. Kemudian untuk membuat struktur itu masuk ke admin, organization, pilih menu struktur, baru masukkan data struktur organisasi sesuai dengan yang sudah ada, baru di save. Kemudian yang keempat, implementasinya yaitu memasukkan data nama pekerjaan, deskripsi, dan spesifikasinya. Nah, sebelumnya kita sudah membuat strukturnya. Nah, di sini baru memasukkan data nama pekerjaan, deskripsi, sama spesifikasinya gitu ya. Nah, itu pertama masuk ke login sebagai administrator pastinya, menu admin, klik menu job title, kemudian baru ditambahkan. Di situ diisi data pekerjaan, kemudian di save. Kemudian yang selanjutnya yaitu login sebagai administrator, masuk ke PIM, di situ pilih employee list gitu ya. Dari misalnya data pegawai yang pertama tadi sudah dibuat gitu ya, employee list, di situ job, klik job, kemudian tambahkan. Nah, di situ baru sesuaikan gitu posisinya dia tuh sebagai apa di perusahaan Alfdesign ini. Tuh, kemudian save. Kemudian yang kelima yaitu menulis lowongan kerja dan entry data. Di sini login sebagai administrator, masuk ke menu rekrutmen, vacancies, kemudian pilih add gitu ya, tombol add di situ, tambahkan, kemudian isi data lowongan pekerjaan, misalnya data-datanya, terus juga kriterianya, deskripsinya, dan lain-lain. Nah, kemudian untuk mengakses halaman lowongan gitu ya, klik link di halaman yang sebelumnya tuh di bawah ada link. Nah, di situ diklik atau di copy, masukkan ke search engine, kemudian setelah itu muncul halaman, di apply, baru isi data lamaran oleh si pelamar, lalu di submit. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu proses rekrutmen. Di sini setelah masuk data si calon pelamar gitu ya. Nah, di situ masuk ke menu rekrutmen, admin, kemudian klik kandidat. Nah, pilih data yang masuk gitu ya. Kemudian tentukan statusnya pada bagian job vakansi. Nah, di situ bisa ditentukan apakah masuk shortlist gitu ya, yang nantinya akan di interview, atau di reject, ditolak gitu ya, dikembalikan. Lalu di save. Nah, di sini kita contohkan misalnya dimasukkan ke shortlist. Nah, selanjutnya yaitu login sebagai hire manager. Nah, ini udah masuk ke ini ya, interview gitu ya, rekrutmen, kandidat. Nah, pilih data yang masuk pada kolom vakansi, isi catatan. Nah, sebenarnya isi catatan ini nggak wajib, cuman sebagai keterangan tambahan aja. Nah, kemudian di klik tombol mark interview pass, berarti dia lolos ke selanjutnya. Kemudian masih di proses rekrutmen. Nah, di sini masih sebagai hire manager, rekrutmen kandidat, pilih data yang masuk pada kolom vakansi, catatan. Nah, apakah dia diterima gitu ya. Kemudian offer job. Kemudian login sebagai hire manager. Nah, di situ yang nantinya di akhir gitu ya, setelah sebelumnya di offer job, kemudian ada tindakan selanjutnya lagi gitu, apakah benar-benar setelah sepakat gitu ya, penentuan gaji atau yang lainnya gitu ya, baru diklik hire gitu ya, baru masuk. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu proses di sini implementasi presensi dan penugasan proyek pelatihan. Di sini misalnya untuk presensi itu masuk ke login, kemudian pilih menu time. Di situ ada punch in atau punch out untuk pulang. Kemudian untuk penugasan proyek latihan di sini sebagai admin misalnya membuat proyek, di situ ke time, menu time, kemudian project info, project, kemudian tambahkan project yang akan dibuat, isi data-datanya, di save. Nah, kemudian isi project activity-nya, kemudian di save juga.
Nah, kemudian login sebagai pegawai yang dapat tugas gitu ya. Karena kan di situ ada penugasan misalnya khusus ke divisi apa gitu ya. Nah, login ini ke timesheet, my timesheet. Kemudian add, isi data project, beri catatan, save, submit. Nah, kemudian login sebagai atasan yang menerima laporan penugasan proyek dari si pegawai tadi gitu ya. Timesheet, employee timesheet, isi komen apakah di approve atau di reject statusnya. Kalau di reject berarti nanti harus buat ulang si karyawannya, bawahannya. Nah, kemudian yang ke-8 yaitu implementasi penilaian kinerja SDM. Di sini pertama login sebagai administrator atau misalnya atasan yang sudah dijadikan admin. Di sini menu performance, pilih configure, terus klik KPIs, add. Nah, isi performa indikator pegawai. Jadi ini masih indikatornya misalnya dari pemasaran, terus penilaian apa yang dinilai, terus ratingnya dari berapa gitu ya, 1 sampai 4, 1 sampai 10, 1 sampai 100, itu tergantung kebijakan di perusahaannya. Nah, kemudian login sebagai administrator, performance, manage review gitu ya, manage reviews, add, isi performance review, kemudian activate gitu ya. Jadi setelah dinilai di activate. Nah, kemudian ini login sebagai pegawai, dia menilai diri sendiri gitu ya. Performance, manage review, review list, klik nama pegawai pada data tabel, isi evaluasi, klik complete. Nah, kemudian selanjutnya login sebagai atasan, performance, manage review, review list, klik nama pegawai pada tabel, isi evaluasi, complete gitu ya. Jadi yang fixnya terakhir dari atasan setelah menerima penilaian diri sendiri dari si pegawainya. Kemudian yang selanjutnya yaitu menyusun daftar gaji. Di sini login sebagai administrator, kemudian admin, pilih job, kemudian pay grade, add, kemudian isi data jabatan dan besaran gaji di situ. Kemudian di save. Kemudian masih sebagai administrator di PIM employee list. Nah, pilih pegawai pada tabel. Nah, pilih salary, add. Nah, tambahkan data sesuai besaran gaji di tiap posisi. Kemudian save. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu sistem informasi cuti karyawan. Nah, ini login sebagai administrator, pilih menu leave, configure, leave period, isi tanggal cuti yang diajukan. Jadi di ini ya, dibuat ini ya, cuti gitu ya, jadwal agenda cuti. Kemudian selanjutnya kalau mau mengajukan libur gitu ya, isi tanggal holiday. Kemudian login sebagai administrator, di situ configure, menentukan gitu ya leave types-nya. Nah, isi data di save, kemudian di confirm. Kemudian login sebagai pegawai. Nah, di sini misalnya mau mengajukan cuti tambahan atau misalnya cuti di luar cuti bersama gitu ya. Kemudian atasannya apakah meng-approve atau cancel atau reject ajuan cuti yang diajukan oleh pegawai gitu yang di luar cuti bersama. Nah, setelah itu juga setelah misalnya di approve, si pegawai yang mengajukan bisa mengambilnya atau misalnya kalau gak jadi ya di cancel, itu bisa. Nah, kemudian itu beberapa implementasinya pada aplikasi Orange HRM. Sebagai kesimpulan, aplikasi Orange HRM sangat membantu dalam mengelola SDM pada suatu organisasi atau perusahaan berdasarkan apa yang penulis mencoba mengimplementasikannya sebelumnya. Aplikasi Orange HRM berbasis web yang memungkinkan bagi manajemen HRD dapat mengakses di mana saja dan kapan saja. Nah, aplikasi Orange HRM juga memfasilitasi berbagai macam fitur modul. Nah, itu ada modul admin, PIM, ESS, modul cuti, waktu kerja, laporan, modul pelacak, bug, dan lain sebagainya. Nah, aplikasi Orange HRM tak hanya bisa dipakai oleh kalangan atas saja, tetapi direkomendasikan juga untuk kalangan organisasi ataupun perusahaan menengah ke bawah, karena bersifat open source gitu. Nah, itu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.